Pemegang rahasia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Mas'ud. Tak berapa lama setelah memeluk Islam, Abdullah bin Mas'ud mendatangi Rasulullah dan memohon kepada beliau agar diterima menjadi pelayan beliau. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menyetujuinya. Sejak hari itu, Abdullah bin Mas'ud tinggal di rumah Rasulullah. Dia beralih pekerjaan dari pengembala domba menjadi pelayan, utusan Allah dan pemimpin umat. Abdullah bin Mas'ud senantiasa mendampingi Rasulullah bagaikan layang-layang dan benangnya. Dia selalu menyertai kemanapun beliau pergi. Dia membangunkan Rasulullah SAW untuk sholat bila beliau tertidur, menyediakan air untuk mandi, mengambilkan terompah apabila beliau hendak pergi dan membenahinya apabila beliau pulang. Dia membawakan tongkat dan siwak Rasulullah, menutupkan pintu kamar apabila beliau hendak tidur. Bahkan Rasulullah mengizinkan Abdullah memasuki kamar beliau jika perlu. Beliau mempercayakan kepadanya hal-hal yang rahasia, tanpa khawatir rahasia tersebut akan terbuka. Karenanya Abdullah bin Mas'ud dijuluki orang dengan sebutan Sahibus Sirri Rasulullah, pemegang rahasia Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud dibesarkan dan dididik dengan sempurna dalam rumah tangga Rasulullah. Karena itu tidak kalau dia menjadi seorang yang terpelajar, berakhlak tinggi, sesuai dengan karakter dan sifat-sifat yang dicontohkan Rasulullah kepadanya. Sampai-sampai orang mengatakan karakter dan akhlak Abdullah bin Mas'ud paling mirip dengan akhlak Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata tentang pengetahuannya mengenai kitabullah Al-Quran sebagai berikut. Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran, melainkan aku tahu di mana dan dalam situasi bagaimana diturunkan. Seandainya ada orang yang lebih tahu daripada aku, niscaya aku datang belajar kepadanya. Abdullah bin Mas'ud tidak berlebihan dengan ucapannya itu. Kisah Umar bin Khattab berikut memperkuat ucapannya. Pada suatu malam, Khalifah Umar sedang dalam perjalanan. Ia bertemu dengan sebuah kabilah. Malam sangat gelap, bagai tertutup tenda, menutupi pandangan setiap pengendara. Abdullah bin Mas'ud berada dalam kabilah tersebut. Khalifah Umar memerintahkan seorang pengawal agar menanyai kabilah tersebut. "Hai kabilah, dari mana kalian?" teriak pengawal Umar. Jawab Abdullah, "Dari lembah nan dalam." Kemudian pengawal tersebut melanjutkan pertanyaannya, "Hendak kemana kalian?" Abdullah menjawab, "Rumah tua Ka'bah." "Di antara mereka pasti ada orang alim," kata Umar. Kemudian diperintahkannya pula menanyakan ayat Al-Quran manakah yang paling ampuh. Abdullah menjawab, "Allah tiada Tuhan selain Dia, yang maha hidup kekal, lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengetuk dan tidak pula tidur." Surat Al-Baqarah ayat 255. Kemudian kata Umar, "Tanyakan pula kepada mereka ayat Al-Quran manakah yang lebih kuat hukumnya." Kemudian Abdullah menjawab, "Sesungguhnya Allah memerintah kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang kamu dari perbuatan keji, kemudian dari permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." Surat An-Nahl ayat 9. Kemudian Umar memerintahkan lagi pengawal tersebut, "Tanyakan kepada mereka ayat Al-Quran manakah yang mencakup semuanya." Abdullah menjawab, "Barang siapa yang mengajarkan kebaikan walaupun seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengajarkan kejahatan walaupun sebesar zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya pula." Surat Al-Zalzalah ayat 8. Demikian seterusnya, ketika Umar memerintahkan pengawal itu bertanya tentang Al-Quran, Abdullah bin Mas'ud langsung menjawabnya dengan tegas dan tepat. Hingga pada akhirnya Khalifah Umar bertanya, "Adakah dalam kabilah kalian Abdullah bin Mas'ud?" Mereka menjawab, "Ya, ada." Abdullah bin Mas'ud bukan hanya sekedar qari, ahli baca Al-Quran terbaik, atau seorang yang sangat alim atau zuhud. Namun ia juga seorang pemberani, kuat dan teliti. Bahkan dia seorang pejuang mujahid terkemuka.
Dia tercatat sebagai muslim pertama yang mengumandangkan Al-Quran dengan suara merdu dan lantang. Pada suatu hari, para sahabat Rasulullah berkumpul di Mekah. Mereka berkata, "Demi Allah, kaum Quraisy belum pernah mendengar ayat-ayat Al-Quran yang kita baca di hadapan mereka dengan suara keras. Siapa kira-kira yang dapat membacakan kepada mereka?" Abdullah menjawab, "Aku sanggup membacakan kepada mereka dengan suara keras." Kemudian mereka menjawab, "Tidak, jangan kamu. Kami khawatir kalau kamu membacakannya, hendaknya seseorang yang punya keluarga yang dapat membelah dan melindunginya dari penganiayaan kaum Quraisy." Kemudian Abdullah menjawab kembali, "Biarlah, aku saja, Allah pasti melindungiku." Keesokan harinya, kira-kira waktu duha, ketika kaum Quraisy sedang duduk-duduk di sekitar Ka'bah, Abdullah bin Mas'ud berdiri di makam Ibrahim. Lalu dengan suara lantang dan merdu dibacanya surat Ar-Rahman ayat 1-4. Bacaan Abdullah yang merdu dan lantang itu kedengaran oleh kaum Quraisy di sekitar Ka'bah. Mereka terkesima saat mendengar dan merenungkan ayat-ayat Allah yang dibaca Abdullah. Kemudian mereka bertanya, "Apakah yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud?" "Sialan, dia membaca ayat-ayat yang dibawa Muhammad," kata mereka begitu tersadar. Lalu mereka berdiri serentak dan memukuli Abdullah. Namun Abdullah bin Mas'ud meneruskan bacaannya. Ia lalu pulang menemui para sahabat dengan muka babak belur dan berdarah. "Inilah yang kami khawatirkan kepadamu," kata para sahabat. Abdullah menjawab, "Demi Allah, bahkan sekarang musuh-musuh Allah itu semakin kecil di mataku. Jika kalian menghendaki, besok pagi aku akan baca lagi di hadapan mereka." Abdullah bin Mas'ud hidup hingga masa Khalifah Utsman bin Affan memerintah. Ketika ia hampir meninggal dunia, Khalifah Utsman datang menjenguknya. Kemudian Utsman bertanya, "Sakit apakah yang engkau rasakan, wahai Abdullah?" Abdullah menjawab, "Dosa-dosaku." Kemudian Khalifah bertanya, "Apa yang engkau inginkan?" Abdullah menjawab, "Rahmat Tuhanku." "Tidakkah kau ingin supaya kusuruh orang-orang membawa gaji-gajimu yang tidak pernah kau ambil selama beberapa tahun?" tanya Khalifah. Abdullah menjawab, "Aku tidak membutuhkannya." Khalifah Utsman kembali bertanya, "Bukankah kau mempunyai anak-anak yang harus hidup layak sepeninggalanmu?" Kemudian Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Aku tidak khawatir. Aku menyuruh mereka membaca surat Al-Waqiah di setiap malam, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, dia tidak akan tertimpa kemiskinan selama-lamanya." Pada suatu malam yang hening, Abdullah bin Mas'ud pun berangkat menghadap Tuhannya dengan tenang. Wallahu a'lam.